Want you here. Too bad. You don't get to do that. They got out. Episode ini dimulai diperlihatkannya sebuah kota yang sudah mati, yang hanya dihuni oleh para zombie dan beberapa ekor anjing. Rick mencoba menghubungi Morgan dengan meninggalkan sebuah pesan. Dia merasa sudah kehilangan harapan, tetapi selalu ada kemungkinan, walaupun itu kecil. Dia juga memberitahu bahwa di CDC tidak ada apa-apa. Di sana dia bertemu dengan seorang ilmuwan dan mengatakan tentang sesuatu kepadanya. Dan tujuan Rick selanjutnya adalah menuju ke Front Benning. 201 km jaraknya dari kota Atlanta, sehingga mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya termasuk bahan bakar. Setelah semuanya siap, mereka segera melanjutkan perjalanan. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Daryl memimpin rombongan itu dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Rick dan keluarganya beserta Carol dan Sophia anaknya berada dalam satu mobil yang sama. Selama dalam perjalanan mereka bercerita dan berangan-angan ingin pergi ke Grand Canyon. Rick berjanji suatu saat pasti mereka akan pergi ke sana bersama Sophia dan Carol juga. Di mobil yang berbeda, Shane dan Andrea sedang membersihkan senjata. Shane mengajari Andrea cara untuk membersihkan pistol miliknya. Senjata itu diberikan ayahnya untuk menjaga diri. Tiba-tiba ada suara ledakan kecil dari mobil Dale. Dale pun menghentikan mobilnya. Ternyata ada kerusakan pada selang radiator mobilnya. Namun sepertinya mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Karena banyak sekali mobil yang menghadang di depan jalan yang akan mereka lalui. Mobil yang lain juga ikut berhenti. Mereka semua turun dari mobilnya. Mereka seperti terjebak di tempat antah berantah tanpa harapan. Daryl mencoba mencari selang radiator di mobil lain. Shane menyuruh mereka untuk memeriksa setiap mobil. Barangkali ada makanan atau minuman yang bisa mereka manfaatkan. Glenn bertugas memperbaiki mobil yang rusak. Daryl dan T-Dog bekerja sama untuk mengumpulkan bahan bakar. Carol menemukan satu tas pakaian. Lori juga sedang mencari barang yang bisa mereka manfaatkan. Saat Carl hendak menjauh darinya, dia memperingatkan Carl untuk selalu dalam pengawasannya. Begitu juga Sophia. Dale naik ke mobilnya untuk mengawasi keadaan sekitar dengan menggunakan teropong. Dalam pengawasannya sejauh ini masih aman-aman saja. Sedangkan Andrea masuk ke dalam mobil lagi dan berusaha merakit senjatanya. Setelah tadi dia bersihkan bersama Shane. Shane menemukan air galon. Segera ia memberitahu Glenn. Karena sebelumnya mereka kekurangan air. Saat melihat Shane menyiram tubuhnya dengan air itu, Glenn langsung bersemangat memperbaiki mobilnya agar bisa ikut merasakan kesegaran air tersebut. Di saat yang sama, Dale membalikan badannya. Sepertinya dia melihat sesuatu. Begitu juga dengan Rick. Dia melihat satu zombie. Saat dia hendak menembaknya, di belakang zombie itu muncul zombie lebih banyak lagi. Dan ternyata yang dilihat Dale adalah segerombolan zombie dengan jumlah yang sangat banyak. Rick segera mengendap mundur untuk memperingatkan yang lain. Sedangkan Dale langsung tiarap di atas mobilnya. Rick menyuruh Lori untuk segera masuk ke kolong mobil. Begitu juga dengan Carl, Sophia, dan Carol. Shane langsung menarik Glenn ke bawah kolong mobil. Mereka semua sudah bersembunyi, hanya Andrea yang tidak menyadari akan adanya zombie. Karena dia berada di dalam mobil. Saat para zombie itu melintasi mobilnya, Andrea melihatnya dan segera bersembunyi. Di lain tempat, T-Dog sedang mengendap hendak bersembunyi. Namun tanpa sengaja, tangannya malah tergores sebuah besi sehingga mengeluarkan darah. Keadaan terasa sangat tegang sekali. Saat para zombie itu melintas dan mereka melihat kaki-kaki zombie di dekatnya, Rick memberikan isyarat kepada Carl dan Sophia untuk diam. Tiba-tiba ada satu zombie yang masuk ke dalam mobil di mana Andrea berada. Andrea segera mengambil pistolnya yang belum dirakit masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintunya. Zombie itu memeriksa mobilnya. Saat dia hendak keluar, dia mendengar suara yang ditimbulkan oleh Andrea saat hendak merakit pistolnya. Zombie itu pun balik lagi dan berusaha membuka pintu kamar mandi.
Andrea berteriak dan menahan pintunya itu dengan kakinya. Del yang berada di atas mendengar teriakan Andrea segera memberikan obeng kepada Andrea. Di tempat T-Dog, sepertinya zombie itu mencium bau darah yang keluar dari luka di tangannya. T-Dog terus berlari mundur saat ada satu zombie mendekatinya. Daryl membantunya dengan melumpuhkan zombie tersebut. Kembali lagi di tempat Andrea, saat zombie itu berhasil mendorong pintu, segera Andrea menyerang zombie itu dengan obengnya. Dia menancapkan obengnya di kepala zombie secara bertubi-tubi hingga zombie itu tidak bisa berkutik lagi. Kembali lagi kepada Daryl dan T-Dog. Daryl segera menyuruh T-Dog tiduran di aspal dan di atas badannya ditaruh zombie yang sudah mati. Begitupun dengannya, dia menarik satu zombie dan ditaruh di atas tubuhnya. Dan zombie-zombie itu pun tidak dapat mendeteksi mereka berdua. Setelah dirasa aman, semua keluar dari kolong mobil. Namun saat Sophia hendak keluar di sana, masih ada satu zombie. Dan zombie itu mendengar teriakannya Sophia. Zombie itu mencoba menggapai Sophia. Sophia segera berlari ke dalam hutan. Rick mengejarnya. Ternyata ada dua zombie yang mengejar Sophia. Sophia terus berlari. Rick menghadang Sophia dan membawanya untuk bersembunyi. Rick tidak langsung menembak zombie tersebut karena hal itu akan memancing zombie-zombie lain untuk datang ke sana. Rick segera menyuruh Sophia bersembunyi di semak-semak pinggir sungai. Dia berpesan kepada Sophia jika Rick tidak kembali dalam waktu yang lama, maka Sophia harus berlari kembali ke jalan raya ke arah waktu mereka masuk dengan matahari di bahu kirinya. Rick memancing kedua zombie itu untuk mengejarnya menjauh dari tempat Sophia. Saat Rick memancing zombie itu, Sophia malah keluar dan pergi dari persembunyiannya. Setelah Rick berhasil melumpuhkan kedua zombie itu dengan batu, dia kembali ke tempat Sophia bersembunyi. Di sana sudah ada Daryl, Shane, dan Glenn, namun Sophia sudah tidak ada. Daryl menemukan bekas jejak Sophia. Mereka segera menelusurinya, namun tidak beberapa lama sejak itu menghilang. Rick menyuruh Shane dan Glenn untuk kembali lagi ke jalan raya untuk memberitahu yang lain agar tidak panik. Sedangkan Rick dan Daryl akan mencari Sophia dengan mengikuti jejaknya. Sesampainya Shane di sana, mereka berusaha menyingkirkan mobil yang menghalang. Carol bertanya, kenapa mereka malah menyingkirkan mobil bukannya mencari Sophia. Del berkata bahwa jika mobilnya sudah hidup, maka mereka akan memutar mobilnya untuk mencari jalan yang lain, sesuai dengan jalan yang sudah Glenn tandai. Namun Carol tidak mau pergi sebelum Sophia ketemu. Shane yang berada di sana mencoba menenangkan Carol bahwa Rick dan Daryl sedang mencari anaknya. Shane menyuruh mereka semua untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu mencari barang di mobil lain yang sekiranya bisa mereka manfaatkan. Adegan beralih, terlihat Rick dan Daryl terus berusaha mencari Sophia. Mereka bertemu satu zombie, namun dengan mudah mereka berhasil melumpuhkannya. Rick melihat ada sesuatu yang aneh pada zombie itu. Dia melihat ada kulit di bawah kukunya dan ada daging yang tersangkut di gigi zombie tersebut. Mereka khawatir. Kemudian mereka membedah perut zombie itu untuk memastikan apa yang baru saja ia makan. Akhirnya mereka merasa agak tenang karena ternyata zombie itu baru saja makan seekor marmut. Mereka segera melanjutkan mencari Sophia. Kembali ke jalan raya di mana Shane dan yang lainnya berada. Hari sudah hampir malam. Carol terus mencemaskan anaknya yang belum ditemukan. Di tempat yang sama, Andrea kesal kepada Del karena pistolnya disembunyikan oleh Del. Shane melihat mereka berdebat. Shane setuju kepada Del karena menurutnya semakin sedikit pistol akan lebih baik. Lagi pula Andrea belum terlatih dengan baik dalam menggunakannya. Andrea pun pergi meninggalkan mereka berdua. Terlihat Rick kembali bersama Daryl. Carol bersedih karena tidak melihat Sophia bersama mereka. Carol kesal kepada Rick karena sudah meninggalkan Sophia sendirian di sana. Rick menjelaskan bahwa saat Sophia dikejar dua zombie, dia harus mengalihkan perhatian para zombie itu dan menyuruh Sophia untuk bersembunyi. Shane juga ikut menjelaskan kepada Carol bahwa saat itu Rick tidak ada pilihan lain. Mereka akan melanjutkan pencarian Sophia besok pagi. Pagi harinya mereka bersiap untuk mencari Sophia. Rick menugaskan Del untuk segera memperbaiki mobilnya agar saat Sophia sudah ditemukan mereka bisa segera pergi dari sana.
Rick menitipkan Carl kepada Dale, namun Carl tidak mau, dia ingin ikut mencari Sophia. Akhirnya Rick mengizinkan Carl untuk ikut bersamanya. Sekali lagi Andrea meminta pistolnya dari Dale, namun Dale tetap tidak mau memberikannya. Mereka berdebat, Andrea pergi meninggalkan Dale dengan rasa kesal. Dalam pencarian Sophia di hutan, Rick dan kelompoknya melihat sebuah tenda. Daryl memeriksanya. Rick menyuruh Carol untuk memanggil Sophia dari kejauhan, agar apabila Sophia ada di dalam, dia segera keluar karena mendengar suara ibunya. Namun ternyata di dalam tenda itu Daryl hanya menemukan satu mayat yang diperkirakan mati karena bunuh diri. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi lonceng. Segera mereka mencari sumber suara itu berasal. Adegan beralih kepada Dale dan T-Dog. Mereka sedang mengobrol. Ternyata sebenarnya mobil itu sudah selesai diperbaiki. Namun Dale berbohong pada semuanya agar mereka tidak pergi dari sana sebelum menemukan Sophia. Kembali lagi kepada Rick dan kelompoknya. Mereka menemukan sebuah bangunan. Namun mereka tidak melihat ada menara atau loncengnya. Mereka segera menuju ke sana dan memeriksanya. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah sebuah gereja. Di sana ada 3 zombie. Rick, Shane, dan Daryl berhasil melumpuhkan mereka semua. Saat mereka berada di dalam, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng. Mereka segera berlari keluar. Terlihat Glenn sedang berusaha memutus saklar lonceng itu dan berhasil. Lonceng pun berhenti berbunyi. Menurut Daryl, lonceng itu dikendalikan oleh pengatur waktu. Sambil menunggu Carol berdoa, Andrea duduk di samping gereja. Tiba-tiba dia mendengar pembicaraan antara Shane dan Lori. Lori bertanya kepada Shane akan rencananya pergi meninggalkan Rick dan yang lainnya tanpa memberitahukan hal itu kepada Rick. Shane membenarkan rencana tersebut. Hal itu ia lakukan untuk menjaga jarak dirinya dengan Lori. Dengan pergi mungkin semuanya jadi lebih mudah, karena keadaan mereka saat ini tidak mudah, terutama buat Shane. Dia merasa sudah kehilangan Lori. Di dalam gereja, Carol sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tak lupa dia juga berdoa untuk keselamatan anaknya. Di lain sisi, Andrea menemui Shane. Dia mempunyai harapan yang sama seperti Shane, ingin pergi dari sana sejauh mungkin. Dia mencoba mempengaruhi Shane dengan pendapatnya. Andrea berjanji jika Shane mengajaknya, maka mereka akan saling melindungi. Rick melintas di sana. Shane segera menemui Rick dan mengajaknya untuk kembali ke jalan raya. Namun Rick belum bisa untuk berhenti mencari Sophia karena menemukan Sophia adalah hal yang terpenting saat ini. Shane membagi mereka menjadi 2 kelompok. Daryl memimpin kelompok yang menyelusuri sungai, sedangkan Rick dan Shane tetap di sini untuk mencari di area ini secara menyeluruh. Carl mengusulkan dirinya untuk ikut kelompok Shane karena Sophia adalah temannya. Lori mengizinkan Carl untuk bersama Rick. Mereka pun berpisah. Sebelum memulai pencarian, Rick meminta waktu sebentar untuk masuk ke dalam gereja. Ternyata Rick mencurahkan isi hatinya di sana. Dia merasa bahwa Tuhannya sudah tidak memperdulikannya. Menurut Rick, karena Tuhannya tahu bahwa Rick tak terlalu beriman. Namun Rick meminta agar diberi petunjuk bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Setelah itu mereka pun melanjutkan pencarian. Scene beralih kepada kelompok Daryl. Di tengah jalan, Carol mulai meragukan Rick. Andrea yang juga kesal karena tidak diperbolehkan membawa pistol menambahi dengan ucapan yang tambah menyudutkan Rick. Andrea menanyakan senjata kepada Lori. Karena tadi dia melihat Lori membawa senjata. Lori segera memberikan pistol itu kepada Andrea, sambil berkata bahwa dia sudah muak dengan tatapan Andrea kepadanya. Lori kemudian mendekati Carol. Dia memberi pengertian kepada Carol agar berhenti untuk menyalahkan Rick. Dia melihat itu di wajah Carol setiap kali Carol memandang Rick. Lori mengingatkan Carol saat Sophia lari. Rick tanpa ragu langsung mengejarnya. Sepertinya di antara mereka tidak ada yang akan mengejar Sophia seperti Rick, atau membuat keputusan sulit yang harus diambilnya. Lori menanyakan hal itu kepada mereka semua. Semuanya hanya terdiam. Lori juga berkata jika mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan ini tanpa Rick, silakan pergi. Tidak akan ada yang melarangnya. Andrea mengembalikan pistolnya kepada Lori. Dia berkata bahwa mereka harus terus jalan. Di lain sisi, pada perjalanan kelompok Rick, tiba-tiba mereka mendengar suara.
Ternyata di sana ada seekor rusa yang sangat cantik. Saat Shane hendak menembaknya, Rick melarangnya. Carl kagum melihat rusa itu, dia pun berjalan pelan-pelan mendekatinya. Saat Carl sudah semakin dekat dengan rusa itu bukannya lari tapi malah menatap Carl yang sedang tersenyum. Tiba-tiba sebuah tembakan mengenai tubuh Carl. Carl pun terjatuh. Rick dan Shane segera mendekati Carl dan film pun bersambung. Ayo kita lanjutkan ke episode 2 season 2. Wabah zombie menyerang dunia. Buah mobil polisi menuju ke sana. Shane memberitahu Lori bahwa Rick sedang dioperasi. Shane kemudian menceritakan bagaimana kejadiannya hingga Rick bisa tertembak. Carl keluar dari sekolah. Lori mendekatinya dan memberitahunya tentang apa yang sedang terjadi kepada ayahnya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Rick menggendong Carl sambil terus berlari mencoba menyelamatkan anaknya itu. Di belakangnya Shane mengikutinya bersama seseorang. Ia pun bertanya seberapa jauh lagi tempat yang bisa menolong anaknya. Orang tersebut yang ternyata bernama Otis berkata bahwa 800 meter lagi. Di sana ada Herschel yang akan menolong Carl. Rick terus berlari sekuat tenaga meninggalkan Otis dan Shane. Dari kejauhan Rick melihat sebuah rumah. Di depan rumah itu ada seorang gadis yang bernama Maggie dengan teropongnya melihat kedatangan Rick. Sesampainya di sana, Rick segera memberitahu bahwa anaknya tertembak oleh orangnya Herschel. Dan Otis bilang bahwa Herschel bisa menolong anaknya. Herschel menyuruh Rick membawa anaknya masuk. Herschel langsung menyuruh Patricia dan Maggie untuk menyiapkan segala alat yang diperlukannya. Rick bertanya apakah anaknya masih hidup. Herschel segera mengecek denyut nadi Carl. Dia menemukan denyut nadinya tapi sangat lemah. Di luar, Rick melihat Shane dan Otis telah sampai. Di sini Rick membawa Shane masuk ke dalam untuk melihat keadaan Carl. Herschel menanyakan golongan darah Carl. Ternyata golongan darah Carl sama dengan golongan darah Rick, yaitu A positif. Herschel menyuruh Rick untuk tidak jauh dari sana karena dia memerlukan untuk donor darah. Di situ juga ada Otis. Herschel bertanya kepada Otis apa yang telah terjadi. Kemudian Otis bercerita bahwa dia melacak seekor rusa jantan dan menembaknya. Peluru itu menembus rusa itu secara utuh. Namun menurut Herschel, rusa itu melambatkan pelurunya. Itu yang membuatnya selamat. Tapi itu tak menembus dengan utuh. Pelurunya memecah jadi serpian. Terlihat serpian itu ada 6 di tubuh Carl. Rick kembali bersedih mengingat istrinya belum tahu akan kejadian yang menimpa anaknya. Adegan beralih kepada kelompok Daryl. Terlihat Lori merasakan kecemasan karena dia mendengar suara tembakan. Namun yang dia cemaskan kenapa hanya ada satu tembakan. Daryl berkata mungkin untuk menembak zombie. Namun setahu Lori, baik Rick maupun Shane untuk membunuh zombie mereka pasti diam-diam. Tidak akan menggunakan tembakan. Namun Daryl memutuskan untuk tetap pada rencana semula, yaitu mencari Sophia menelusuri jalan kembali ke jalan raya. Scene beralih kepada Dale dan T-Dog. Dale menanyakan tentang keadaan T-Dog, namun T-Dog diam saja. Dale segera menghampirinya dan mengulang pertanyaannya. T-Dog berkata bahwa tangannya sangat sakit, lukanya berdenyut kencang. Setelah dilihat oleh Dale, ternyata bekas luka itu telah mengalami infeksi. Hal itu bisa membuatnya mati karena keracunan darah. Namun T-Dog malah tertawa. Dale berkata bahwa luka T-Dog harus diberi antibiotik. Adegan beralih di rumah Herschel. Rick dan Shane duduk berdua. Rick menyesali keputusannya telah mengizinkan Carl ikut dengannya. Shane menguatkan Rick. Dia bercerita bahwa Rick pernah luka kena tembak, namun dia selamat. Begitu juga dengan Carl, dia akan selamat seperti Rick. Namun Rick masih terus menyalahkan dirinya. Tiba-tiba Maggie memanggilnya. Carl membutuhkan darahnya. Shane membantu menekan luka Carl dan Rick diambil darahnya. Carl terus menangis menahan sakit saat Herschel mencoba mengeluarkan sebuah serpian peluru diambil dari badannya Carl. Tiba-tiba Carl pun terdiam. Ternyata dia pingsan dan serpian peluru itu berhasil diambil. Namun masih tersisa 5 serpian lagi. Saat kemudian Rick berpikir bahwa seharusnya Lori ada di sini. Dia akan mencarinya, namun semua itu ditentang oleh Herschel. Karena Carl masih banyak membutuhkan darah Rick.
Herschel berpesan kepada Shane agar menjaga Rick supaya tidak pergi jauh. Saat keluar dari ruangan Carl, mereka bertemu dengan Otis dan Maggie. Rick menyuruh Shane untuk menjemput Lori, namun Shane khawatir saat dia pergi Rick akan pergi juga. Shane menyuruh Rick untuk tetap berada di sana bersama Carl. Tiba-tiba Herschel keluar dari sana dan berkata bahwa Carl sudah tidak kritis lagi, namun dia harus mengeluarkan sisa serpihannya. Namun kondisi sekarang Carl perutnya bengkak, tekanan darahnya menurun. Itu artinya ada pendarahan di dalam. Satu serpihan pasti melalui salah satu pembuluh darahnya. Dia harus membedahnya dan mencari pembuluh darahnya lalu menjahitnya. Saat pembedahan itu terjadi, Carl tidak boleh bergerak sama sekali. Jika itu terjadi, maka akan merusak arterinya dan dia akan cepat mati. Namun jika Carl dibius, dia tak akan bisa bernafas sendiri tanpa bantuan respirator. Otis yang mendengar hal itu bertanya apalagi yang diperlukan. Ternyata Herschel membutuhkan tabung respirator, perlengkapan bedah, kain penutup, dan benang jahit. Namun semua itu hanya ada di SMU. Otis berkata terakhir dia melihat kondisi SMU, tempat itu dikerumuni oleh zombie. Tidak bisa didekati. Shane mengusulkan dirinya untuk pergi ke sana dan Otis bersedia untuk mengantarkannya. Jaraknya hanya 8 km. Tiba-tiba Patricia melarang Otis. Namun karena rasa tanggung jawabnya, Otis akan melakukan hal itu. Maggie bertanya kepada Rick di mana keberadaan Lori istrinya, agar Maggie bisa memberitahu Lori. Adegan beralih kepada Daryl dan kelompoknya. Daryl mengakhiri pencarian itu karena sebentar lagi matahari terbenam. Mereka pun segera berlari menuju ke jalan raya. Di waktu yang sama, Shane dan Otis sudah bersiap untuk berangkat. Otis berpamitan kepada Patricia, tak lupa Rick membekalinya dengan sebuah pistol. Scene beralih kepada Dale dan T-Dog. Dalam pencariannya, Dale menemukan sebuah baterai dan sebuah gitar, namun dia malah tidak menemukan obat untuk T-Dog. Sedangkan T-Dog menemukan ibuprofen dan rokok. T-Dog merasa dirinya akan melemah, sehingga mereka tidak diajak oleh yang lain untuk mencari Sophia. Hal itu karena umur Dale yang sudah tua dan T-Dog berkulit hitam. Dale merasa ada yang salah kepada T-Dog. T-Dog juga mengajak Dale untuk pergi dengan menggunakan mobilnya. Dale memegang dahi T-Dog yang ternyata dia sudah panas tinggi. Dale menyuruh T-Dog untuk minum obat agar panasnya turun dan pikirannya bisa jernih kembali. Kembali lagi kepada perjalanan kelompok Daryl. Mereka akan segera sampai di jalan raya sekitar 90 meter lagi. Andrea yang berada paling belakang, dia terkena jaring laba-laba. Saat dia bertanya, ternyata di sampingnya bukanlah teman kelompoknya tetapi zombie. Dia kaget dan berteriak. Kelompok yang lain mendengar teriakannya dan berbalik arah. Andrea terjatuh saat zombie itu hampir berhasil menggigitnya. Tiba-tiba seseorang datang dengan menaiki seekor kuda melumpuhkan zombie tersebut. Ternyata yang datang adalah Maggie. Dia ke sana untuk menjemput Lori. Dia berkata bahwa Rick yang sudah menyuruhnya karena ada kecelakaan, yaitu Carl tertembak. Lori pun segera naik kuda bersamanya. Dia juga memberitahu yang lain bahwa dia tinggal di peternakan jaraknya 3 km. Dengan menelusuri jalan Faybourne dan akan terlihat kotak bertulis Green. Maggie dan Lori segera menuju ke tempat Rick berada. Setelah sampai di jalan raya, mereka menceritakan semua kejadian itu pada Dale dan T-Dog. Tak lupa Glenn juga menceritakan bahwa Andrea diserang oleh zombie. Adegan beralih kepada Rick. Rick mengagumi tempat kediaman Herschel. Dia merasa tentram di sana. Tempat itu seperti tak tersentuh oleh wabah. Namun menurut Herschel, dia juga terkena wabah itu. Dia kehilangan teman, tetangga, juga istri dan anak tirinya. Dia berharap semoga segera ditemukan obatnya. Rick bercerita bahwa CDC sudah tak ada dan obatnya juga tidak ada. Namun Herschel tidak mempercayai hal itu. Dia berkata bahwa umat manusia sudah melawan wabah sejak dulu. Umat manusia jatuh untuk sementara waktu, lalu mereka bangkit kembali. Itu semua adalah alam memperbaiki dirinya dan menjaga keseimbangan. Di kejauhan mereka melihat Maggie dan Lori datang. Rick menyambutnya. Lori menangis saat melihat keadaan anaknya. Rick kembali mendonorkan darahnya untuk Carl. Dia terlihat sangat lemas. Lori bercerita bahwa saat Rick tertembak, Carl juga akan melakukan hal yang sama kepada Rick. Herschel, Lori, dan Rick berunding untuk tindakan yang akan diambil selanjutnya dalam menangani Carl.
Saat Shane dan Otis kembali, maka akan dilakukan operasi kepada anaknya itu. Namun Lori kaget karena ternyata Herschel adalah dokter hewan. Namun Herschel akan berusaha sebaik mungkin. Adegan beralih pada Shane dan Otis. Mereka sudah sampai di SMU. Terlihat mereka mengendap-endap di sana. Mereka melihat banyak sekali zombie. Tujuan mereka adalah masuk ke dalam trailer medis besar di seberang jalan. Adegan beralih pada Daryl dan yang lainnya. Daryl berencana bahwa mereka akan pergi besok pagi. Dan mereka akan memasang papan besar dan persediaan makanan. Berjaga-jaga jika Sophia kembali ke sana. Di saat yang lain menetap, Glenn membawa T-Dog menuju ke peternakan karena T-Dog memerlukan pengobatan segera. Adegan beralih terlihat Otis dan Shane yang akan mengambil obat di sana. Mereka mengelabui zombie dengan menggunakan flyer. Dan mereka berhasil masuk ke dalam mobil klinik itu. Di lain sisi terlihat Herschel harus segera melakukan operasi pencabutan peluru yang ada di tubuh Carl karena kondisinya yang mulai melemah. Di sisi lain Otis dan Shane keluar dari mobil klinik itu dan dikejar oleh para zombie dan mereka terjebak di sebuah ruangan dan film pun bersambung.